Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anjarwati dengan NIM 20183030029. Saya dari program studi D3 Akuntansi, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2018 sampai 2020. Latar belakang penelitian. Yang pertama, ada prinsip otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya semenjak diberlakukannya prinsip otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang seluas-luasnya tersebut artinya pengelolaan keuangan daerah harus memberikan manfaat yang besar dan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah dalam memantau pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Halim, dalam bukunya tahun 2012, ciri suatu daerah itu telah mampu melaksanakan otonomi daerah terletak pada kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu daerah adalah pengelolaan APBD yang baik. Karena jika pemerintah daerah itu mampu mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikannya sesuai keperluan dan sesuai target, maka tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah akan dapat lebih mudah tercapai. Penilaian terhadap kemampuan pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan APBD. Penilaian kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah. Penilaian kinerja keuangan terhadap pengelolaan APBD dapat dilakukan menggunakan laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA ini tergolong laporan yang sangat penting karena merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang paling utama. Dalam surah Al-Furqan ayat 67 terkandung makna yang dapat dikaitkan dengan pengelolaan APBD, yaitu dalam mengelola keuangan hendaknya dilakukan secara wajar dan seimbang antara pendapatan dan belanja agar dapat mencapai tujuan pemerintah daerah. Salah satu penyelenggara urusan pemerintah daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah, di mana mempunyai salah satu tugas dalam hal pengelolaan anggaran. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan APBD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo. Alasan peneliti memilih BKA di Kulon Progo sebagai objek penelitian karena berdasarkan informasi yang dilansir dari website republika.co.id dan juga website BKA di Kulon Progo memaparkan jika DPRD Kabupaten Kulon Progo meminta agar pemerintah Kabupaten Kulon Progo lebih teliti dan hati-hati dalam tata kelola penggunaan APBD tahun 2021 untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan menjadi potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu ditingkatkan. Maka BKAD Kulon Progo sebagai penyelenggara pengelolaan APBD perlu dilakukan analisis penilaian kinerja keuangan terhadap pengelolaan APBD tersebut untuk mengetahui bagaimana kinerjanya. Maka menurut saya penelitian ini penting dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan BKAD Kulon Progo dalam mengelola APBD tersebut. Jika penelitian ini terlaksana, diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain bagi pihak BKAD Kulon Progo dapat menjadi bahan evaluasi maupun bahan masukan untuk memperbaiki kinerjanya, terutama dalam peningkatan kinerja keuangan terhadap pengelolaan APBD. Selanjutnya, batasan masalah. Pembahasan dalam penelitian ini adalah menilai kinerja keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola anggaran pendapatan daerah yang diukur menggunakan analisis varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan rasio keuangan daerah, dan menilai kinerja keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola anggaran belanja daerah yang diukur menggunakan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana kinerja keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sampai 2020 berdasarkan analisis varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan rasio keuangan daerah. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan BKAD Kulon Progo dalam mengelola anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 sampai 2020 berdasarkan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kinerja keuangan BKAD Kulon Progo dalam mengelola anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sampai 2020 berdasarkan analisis varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan rasio keuangan daerah. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja keuangan BKAD Kulon Progo dalam mengelola anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 sampai 2020 berdasarkan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Manfaat yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bidang akuntansi mengenai analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan organisasi sektor publik, khususnya pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian tentang kinerja keuangan sektor publik. Yang kedua, manfaat secara praktis bagi pihak BKAD diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam memperbaiki kinerjanya, terutama peningkatan kinerja keuangan terhadap pengelolaan APBD. Kemudian, manfaat secara praktis bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi informasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah mengenai kinerja keuangan bagi instansi yang terkait. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pengertian kinerja keuangan menurut Huta Barat tahun 2021, kinerja keuangan adalah suatu penilaian atau analisis pelaksanaan keuangan suatu organisasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan keuangan telah berjalan dengan baik dan benar berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian, tujuan penilaian keuangan pemerintah daerah menurut Mardiasmo tahun 2012 adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah agar lebih baik, membantu dalam mendistribusikan sumber daya dan dalam pembuatan keputusan, melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab publik, serta membantu memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kemudian yang kedua ada pengelolaan keuangan daerah. Menurut Aditya dan kawan-kawan tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah adalah semua aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian yang ketiga ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang pertama, ada pengertian APBD menurut Aditya dan kawan-kawan tahun 2020. APBD merupakan suatu rancangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nusarifah Tantri dan Irmawati tahun 2018 yang menganalisis kinerja anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan DIY tahun 2012 sampai 2016. Hasil dari penelitian tersebut secara keseluruhan kinerja anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan DIY tahun 2012 sampai 2016 sudah cukup baik. Kemudian penelitian selanjutnya ada penelitian Wahyudi dan Wulandari tahun 2017 yang menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah pada pemerintah daerah Kota Magelang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerahnya belum konsisten, di mana mengalami tren positif dan tren negatif. Kemandirian pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih dinilai kurang. Selain itu ada penelitian dari Mutiha tahun 2016 yang menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor tahun anggaran 2010 sampai 2014. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan Kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif. Di sisi lain, pemerintah Kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, serta memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2018 sampai 2020. Kemudian, untuk teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mencari dokumen berupa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu laporan realisasi anggaran yang didapatkan melalui website resmi BKAD Kabupaten Kulon Progo. Untuk teknik studi pustaka dilakukan dengan mencari informasi-informasi yang relevan dan menunjang penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, sumber internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Dan untuk teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Teknik deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini yang pertama adalah menggunakan analisis pendapatan daerah. Analisis pendapatan daerah dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah. Di mana analisis ini yang pertama adalah menggunakan analisis varians pendapatan,
Kemudian juga menggunakan analisis pertumbuhan pendapatan, analisis rasio keuangan daerah. Dalam analisis rasio keuangan daerah ini meliputi perhitungan derajat desentralisasi, perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Dan yang kedua, menggunakan analisis belanja daerah untuk mengetahui kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah. Dalam analisis ini menggunakan analisis varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja, kemudian analisis keserasian belanja yang meliputi analisis belanja operasi terhadap total belanja, analisis belanja modal terhadap total belanja, dan yang terakhir menggunakan perhitungan rasio efisiensi belanja. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal tugas akhir saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.